Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubung dengan adanya tugas pada mata kuliah termodinamika dan pindah panas, kami sekelompok akan membahas 3 persamaan keadaan lain pada termodinamika, seperti persamaan van der Waals, persamaan Betti-Bridgman, dan persamaan Benedict-Webb-Rubin. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Nah, kali ini saya akan membahas tentang persamaan van der Waals. Sesuai dengan namanya, persamaan van der Waals ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda bernama J.D. van der Waals. Persamaan keadaan van der Waals sebenarnya merupakan persamaan keadaan gas mirip seperti persamaan keadaan gas ideal. Bedanya, persamaan gas ideal tidak bisa memberikan hasil yang akurat apabila tekanan dan massa jenis gas realnya cukup besar. Sedangkan persamaan keadaan van der Waals bisa memberikan hasil yang lebih akurat. Pada persamaan van der Waals dapat digunakan pada gas nyata dengan besaran suhu dan tekanan yang lebih besar. Oleh sebab itu, persamaan van der Waals dapat menjelaskan penyimpangan gas nyata dari gas ideal. Pada persamaannya, van der Waals juga memodifikasi persamaan gas ideal dengan menambahkan koreksi pada P untuk mengkompensasi interaksi antar molekul, kemudian mengurangi dari suku V yang menjelaskan volume real molekul gas, di mana volume memerlukan faktor koreksi karena partikel-partikel gas nyata mempunyai volume yang tidak dapat diabaikan. Sehingga van der Waals mengurangi volume gas terukur dengan volume efektif total molekul-molekul gas sebesar NB, dengan tujuan untuk memperhitungkan ukuran partikel-partikel gas. Nah, persamaan van der Waals dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P plus A per V kuadrat dikalikan dengan V minus B sama dengan R dikali T, di mana P merupakan tekanan absolut gas, V volume spesifik gas, R konstanta gas, T suhu atau temperatur gas absolut yang dinyatakan dalam Kelvin, N jumlah mol gas, A dan B merupakan konstanta empiris. Berikut merupakan tabel konstanta dari persamaan van der Waals. Dapat dilihat pada tabel ini terdapat senyawa seperti helium, neon, argon, krypton, dan senyawa lain-lainnya. Yang dimana tabel ini gunanya untuk mengetahui nilai dari konstanta A dan B yang diperlukan pada persamaan sebelumnya. Di sini ada A, nilai A yang dinyatakan dalam bar, A dinyatakan dalam ATM, dan juga nilai B. Lanjut ke contoh soal. 1 mol gas metana dimasukkan ke dalam suatu wadah bervolume 0,248 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Gunakan persamaan van der Waals untuk memperkirakan tekanan gas apabila diketahui nilai A 2,29 atm dan B 0,043 liter mol pangkat 1. Ini diketahui ada beberapa nilai-nilai yang diketahui seperti V, nilai T, nilai N, nilai konstanta A dan B, dan di sini kita akan menggunakan konstanta R atau gas sebesar 0,08205. Nah, pada persamaan van der Waals rumusnya adalah P ditambah A per V kuadrat dikalikan dengan V dikurang B sama dengan R dikali T. Karena pada soal kali ini yang ditanya tekanan, maka kita dapat memindahkan nilai P dan memindahkan nilai A per V kuadrat ke ruas sebelahnya. Sehingga hasilnya didapatkan seperti persamaan di bawah ini, yaitu P sama dengan N dikali R kali T per V dikurangin NB mol dari B dikurangi mol dari A kuadrat per V kuadrat.
Setelah kita menentukan persamaan sesuai dengan apa yang ditanyakan, lalu kita masukkan nilai-nilainya, seperti N, molnya 1, konstanta ketetapan gasnya yaitu R sebesar 0,08205, suhunya dinyatakan dalam Kelvin menjadi 298 Kelvin, per volumenya yaitu 0,248 liter, dikurangi nilai mol dari nilai B-nya yaitu sebesar 0,043 atau 4,3 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian dikurang mol dari A kuadrat 2,29 kuadrat per 0,248 liter yaitu volume kuadrat, yang jika dihitung hasilnya akan mendapatkan nilai tekanan sebesar 82, atm. Nah, selanjutnya terdapat persamaan Beatty-Bridgman. Persamaan Beatty-Bridgman adalah persamaan yang diajukan pada tahun 1928. Persamaan ini memberikan hasil perhitungan yang sangat akurat dengan deviasi sebesar 0,8, sehingga persamaan ini mampu diaplikasikan dalam kisaran suhu dan tekanan yang luas. Persamaan Beatty-Bridgman digunakan untuk mencari nilai tekanan atau P dengan menggunakan 5 nilai konstanta, yaitu AO, BO, A, B, dan C. Persamaan Beatty-Bridgman dapat dilihat sebagai berikut. Sebelum mencari nilai P, kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu, yaitu dengan rumus seperti berikut. Di mana P adalah tekanan dengan satuan kilopascal, V adalah volume spesifik dengan satuan meter kubik per kamol, T adalah suhu dengan satuan Kelvin, RU adalah konstanta gas dengan besar 8,314 kilopascal meter kubik per kamol, AO, BO, A, B, dan C adalah konstanta gas yang nilainya berbeda pada setiap gas. Untuk mengetahui nilai AO, BO, A, B, dan C dapat dilihat pada tabel konstanta persamaan Beatty-Bridgman berikut. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu sebuah gas nitrogen memiliki suhu sebesar 175 Kelvin dengan volume spesifik 0,105 meter kubik per kamol. Hitunglah tekanan gas dengan menggunakan persamaan keadaan Beatty-Bridgman. Pada soal kita dapat mengetahui bahwa di soal ada suhu dengan besar 175 Kelvin, volume dengan besar 0,105 meter kubik per kamol, AO sama dengan 136,2315, BO sama dengan 0,05046, A sama dengan 0,02617, B sama dengan min 0,00691, C sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 4, RU sama dengan 8,314 kilopascal meter kubik per kamol. Yang ditanya adalah tekanan atau P-nya. Sebelum kita mencari P, maka kita harus mengetahui A dan B. Nah, dengan rumus yang sudah dijelaskan, kita mengetahui bahwa besar nilai A adalah 102,27 dan nilai B 0,058. Sesudah kita mencari A dan B, lalu kita masukkan nilai A dan B ke persamaan Beatty-Bridgman. Nah, didapat bahwa persamaan Beatty-Bridgman pada soal yaitu sebesar 10,9682 kilopascal. Nah, dari situ kita tahu bahwa besarnya tekanan nitrogen tersebut adalah 10,9682 kilopascal. Next, selanjutnya itu ada persamaan Benedict-Webb-Rubin atau biasa disingkat BWR. Nah, persamaan BWR ini sendiri itu dikembangkan oleh Benedict, Webb, dan Rubin pada tahun 1941. Mereka bertiga ini mengembangkan persamaan gas dari Beatty-Bridgman yang tadinya ada 5 konstanta atau parameter. Mereka berhasil menambahkan 3 sehingga menjadi 8 konstanta atau parameter. Nah, persamaan BWR ini biasa itu bisa digunakan
untuk komponen superkritis dan juga bisa pada daerah kritis. Apa sih maksudnya? Jadi, daerah kritis itu kalau kita lihat diagram fasa hubungan antara suhu dan tekanan, daerah kritis ini merupakan titik pertemuan antara tekanan tertinggi dan juga suhu tertinggi. Sedangkan superkritis itu letaknya di atas titik kritis yang mana merupakan titik di mana suatu fase itu memenuhi satu tempat. Biasanya itu gas yang dimampatkan. Nah, kelemahan dari persamaan BWR ini ada dua. Yang pertama itu setiap parameter dari komponen harus ditentukan secara berulang-ulang, baik itu dari tekanan, volume, suhu, dan keseimbangan uapnya. Yang kedua, itu terlalu banyaknya parameter yang digunakan sehingga saat perhitungan itu agak sulit saat menggunakannya. Nah, persamaan BWR ini dinyatakan dirumus sebagai berikut, di mana kita tahu P itu tekanan dalam satuan kilopascal atau pascal, V adalah volume spesifik, meter pangkat 3 per kilomol, RU-nya adalah konstanta gas, nilainya itu biasanya 8,314 kilopascal meter pangkat 3 per kilomol, tapi ini disesuaikan dengan satuan yang digunakan. Lalu A0, C0, B0, terus A kecil, B kecil, C kecil, alfa dan gamma merupakan konstanta atau parameternya tadi. Gitu. Next, ini ada tabel konstanta persamaan BWR. Di sini ada beberapa gas yang udah diketahui nilainya, jadi pada saat perhitungan bisa langsung dimasukkan nilai-nilainya, ketetapannya. Nah, berikutnya nih contoh soal. Sebuah gas N2 dengan gas nitrogen dengan suhu 175 Kelvin dengan volume spesifik 0,105 meter pangkat 3 per kilomol. Ditanya tekanan yang bekerja dengan menggunakan persamaan Webb Rubin. Di sini udah disebutkan ya, T-nya berapa, V-nya berapa, A0 dan parameter lainnya. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini. Kita tahu rumus BWR itu seperti ini kan. Nah, cara menyelesaikannya itu kita bagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu RUT per V itu dihitung. Lalu yang kedua itu yang dalam kurung ini B0 RUT dikurang A0 dikurang C0 per T kuadrat. Lalu yang ketiganya itu 1 per V kuadrat. Yang keempatnya adalah B kecil dikali RU dikali T dikurang A dibagi V pangkat 3. Lalu yang kelima ada A kecil dikali alfa per V pangkat 6. Yang keenam ada C kecil dibagi V pangkat 3 dikali T kuadrat. Lalu yang ketujuh ada 1 ditambah gamma dibagi V pangkat 2. Dan yang terakhir atau yang ke-8 itu eksponen dari min Y per V kuadrat. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang udah diketahui tadi sehingga nanti bisa disubstitusi ke persamaan awalnya. Di sini kita dapat nilai-nilainya lalu dimasukin ke rumus dan diperoleh tekanan yang bekerja itu sebesar 10.011,97 Pascal atau 10,01 kilopascal. Itu dia penjelasan mengenai persamaan gas lainnya dari 3 tadi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat video ini. Saya mewakili yang lain mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.